Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap kuat di dalam Tuhan ya. Kembali bersama dengan saya Hendro, dan pada kesempatan kali ini saya mau sharing dalam hal apa manusia sering jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa membuat manusia jatuh, namun pada kesempatan kali ini saya akan bahas satu hal saja, yaitu ambisi mencari kekayaan. Dalam hal ini, pertama-tama yang harus kita pahami dahulu sebagai orang percaya adalah siapakah Tuhan dalam hidupmu? Tuhan atau Mamon? Apa itu Mamon? Di kamus Alkitab dijelaskan bahwa Mamon itu adalah harta benda atau kekayaan sebagai oknum yang jahat. Dan firman-Nya dikatakan di Matius pasal yang ke-6 ayat 24, beginilah firman Tuhan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, sebagai orang Kristen, orang yang percaya, bila ditanya siapa Tuhan kamu, pasti akan berkata bahwa Tuhannya adalah Tuhan. Tapi seberapa banyak orang-orang percaya yang perilaku hidupnya malah menunjukkan bahwa Tuhan mereka adalah Mamon. Memang dunia ini menawarkan godaan yang sulit dihindari, apalagi kita hidup dengan tubuh yang begitu rentan terhadap dosa. Tubuh yang begitu rentan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Apalagi muncul opini tentang kekayaan, bahwa bila menjadi kaya itu berarti hidupnya sukses, atau bila kaya supaya masa depan terjamin. Namun, berhati-hatilah buat teman-teman yang mempunyai ambisi hanya mencari kekayaan dalam hidup ini. Karena dikatakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ngeri loh teman-teman, dampak yang terjadi. Dan buat yang saat ini mungkin mempunyai ambisi atau cita-cita dalam menjalani hidup ini hanya ingin menjadi orang kaya, dengan berbagai alasan apapun, berhentilah sebelum menyesal kemudian hari. Dan bagi orang yang telah diberikan kesempatan oleh Tuhan menjadi orang kaya, ini peringatan buat kalian. Dan apa sih peringatannya? Yuk kita buka kitab kita di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17. Beginilah firman Tuhan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dikatakan, jangan tinggi hati dan jangan berharap salah satunya kepada kekayaan. Ingat, bisa menikmati hidup itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan sekedar soal kaya saja. Menjadi kaya belum tentu bisa menikmatinya loh. Mari bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dimiliki saat ini, karena semua itu miliknya Tuhan. Dan ketika diberikan kesempatan jadi kaya pun, itu berkat dari Tuhan juga. Dan dikatakan di ayat selanjutnya bahwa apa yang harus dilakukan orang kaya. Di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 18-19, beginilah firman Tuhan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin.
Diberi peringatan kembali untuk orang yang telah diberikan kesempatan menjadi kaya untuk menggunakan kekayaannya secara bijak. Dengan dapat berbuat baik, di mana bisa membantu orang yang memerlukan pertolongan dengan sikap yang tentunya kerelaan hati, dan tentunya dengan sikap yang benar dalam memberi. Ingat teman-teman, kita ini datang ke dunia karena kasih karunia-Nya Tuhan. Maka harusnya kita bisa berkata cukup. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 7 berfirman bahwa sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, maka dari itu, apa sih yang seharusnya kita sebagai orang percaya kejar? Sehingga yang berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan mereka itu benar-benar bukan sekedar omongan saja. Firman-Nya ada di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11-12. Beginilah firman Tuhan, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ingat, kita ini dipanggil menjadi saksinya. Hidup kita ini adalah pertandingan. Ayo, bertandinglah sampai garis akhir dengan hidup terus memelihara iman kita kepada Tuhan dengan bantuan Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang menjadi sang penghibur, yang ajar dan ingatkan kita dalam menjalani hidup ini. Hati-hatilah dengan ambisi sekedar menjalani hidup hanya untuk menjadi kaya saja. Karena dikatakan di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Ini adalah suatu peringatan kembali bagi orang-orang yang mempunyai ambisi hidup hanya sebatas buat jadi kaya saja. Namun, bukan berarti kita tidak boleh mencarinya ya teman-teman. Uang memang adalah suatu alat tukar dan itu adalah suatu kebutuhan di mana kita hidup sekarang ini. Namun teman-teman, kita sebagai orang-orang percaya, janganlah menjadikan uang segala-galanya. Karena kita akan diperbudak olehnya. Jangan sampai kita menyesal karena harta yang kita kumpulkan sifatnya sementara. Jangan sampai kita sebagai orang percaya, malah kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Bagaimana kita mendengarkannya, melakukan perintah firman-Nya, apa yang jadi kehendaknya untuk kita dapat lakukan di bumi ini. Yang bisa jadi, ini adalah suatu kesempatan buat kita juga mengumpulkan harta surgawi untuk hidup selanjutnya. Seperti menderita bagi Kristus, berbuat kebaikan, mengasihi, bahkan kepada orang yang jahat pada kita sekalipun. Berbagi kepada orang yang berkekurangan. Istilahnya kalau buat Hendro tuh, yang ketika berbagi kepada orang yang kira-kira gak bisa membalas kembali kepada kita. Lalu memaafkan orang yang bersalah, melayani, dan melayani bukan hanya tentang harus di gereja, tapi mulailah dari keluargamu. Dan dimanapun tempatnya, yang penting mulailah dari keluargamu dulu. Jangan sampai karena terlalu berambisi mencari kekayaan, sehingga hidup kita, fokus kita sesungguhnya
malah teralihkan. Dan sebenarnya seperti yang dikatakan di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan menurut saya pribadi itu benar adanya. Orang percaya hendaknya merasa puas dengan kebutuhan pokok yang ada. Jikapun sampai muncul kebutuhan yang khusus, kita harus tetap berharap kepada Tuhan untuk menyediakannya. Sementara kita terus bekerja, ingat, iman tanpa perbuatan itu hakikatnya ialah mati. Maka kita bukan hanya sekedar berdoa saja, untuk kebutuhan itu saja, lalu malah tidak melakukan apa-apa. Tapi kita pun harus bekerja juga. Dan percayalah, ketika kita lakukan apa yang jadi bagian kita, Tuhan pun akan lakukan bagiannya. Bahkan lebih besar dari apa yang kita doakan, dan lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Ayat terakhir di mana Tuhan Yesus berkata dalam hal mengumpulkan harta dengan hati. Firman-Nya ada di Matius pasal yang ke-6 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Teman-teman, walau Tuhan yang telah tebus hidup kita, namun Dia enggak mengekang kita. Dia memberikan kehendak bebas kepada kita. Namun kita harus tegas. Siapakah Tuhan sesungguhnya atas hidup kita? Tuhan atau Mamon? Ketika kita menjadikan harta adalah Tuhan atas hidup kita, maka kita akan diperbudak olehnya. Namun, bila kita menjadikan Tuhan adalah Tuhan atas hidup kita, maka kita akan dipeliharanya. Dia yang jamin hidup kita. Pertanyaannya, di jalur mana kamu akan menjalani hidupmu untuk mencapai garis akhir? Ingatlah, pilihanmu menentukan siapa pemimpinmu dan apa yang akan kamu lakukan. Tapi selanjutnya, tindakan sikap perbuatanmu yang sesungguhnya yang akan memperlihatkan di jalur mana sebenarnya kamu benar-benar menjalani hidup ini. Mari kita sama-sama cari harta di surga yang bermakna mulia dan kekal. Jangan khawatir dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Ketika kita menyadari betapa Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita, kita tidak akan khawatir akan masa depan kita atau tertekan dalam menjalani hidup ini. Sebab Dia yang jamin kehidupan kita. Amin. Mari siapkan hati untuk berdoa dan renungkan kata-kata yang akan saya ucapkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tawaran dunia untuk memprioritaskan pencarian harta bisa membutakan mata rohani anak-anak-Mu dari melihat kebutuhan utama hidup yang sesungguhnya. Mari akhiri pertandingan hidup kita ini dengan baik untuk memelihara kebenaran firman Tuhan. Luangkan waktu dengan Tuhan dalam berdoa
di setiap waktu dan lakukan perintah-Nya. Hati-hati dengan kita memprioritaskan mencari harta, karena itu bisa membutakan mata rohani kita dari melihat kebutuhan utama hidup kita sesungguhnya. Dan akhirnya kita hanya menyesal. Ayo, bagi yang merasa gejala-gejala hidup yang dijalani saat ini ke arahnya ke sana, gak ada kata terlambat di dalam Tuhan untuk berubah. Yuk, kembali prioritaskan hidupmu kepadanya. Hidup taat dan setia kepada perintah-Nya. Dan jangan sia-siakan hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan yang pelihara hidup kita, dan semangatlah kumpulkan harta di surga. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati.